Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Minggu 4 Februari 2024, saya akan menyampaikan pembukaan rahasia firman Tuhan tentang hal yang sederhana, tentang kehidupan sehari-hari, tetapi ini merupakan pengetahuan penting karena banyak orang Kristen yang tidak memahaminya. Tema kali ini adalah, bolehkah orang Kristen meminta petunjuk kepada arwah orang mati? Saudaraku, seringkali ada orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus, tetapi ketika dia menghadapi jalan buntu, tidak lagi datang kepada Tuhan, tetapi mengambil jalan pintas. Kemudian larinya kemana, saudaraku? Ke tempat-tempat angker, ke kuburan-kuburan, saudaraku. Kemudian mereka berharap mendapatkan, kalau bahasa Jawanya gitu, wisek, petunjuk dari arwah orang yang sudah mati. Saudara, mungkin arwah orang yang sudah mati itu dulunya juga adalah orang-orang kudus, orang-orang benar. Dan ketika anak cucunya yang masih hidup itu kemudian berada di dalam kesesakan, kadang terkenang akan kehebatan nenek moyangnya yang begitu luar biasa, kemudian mengira bahwa dia bisa minta petunjuk meskipun orang tersebut sudah meninggal. Kita akan meninjau secara alkitabiah apa yang seharusnya kita kerjakan kalau menghadapi hal-hal yang sedemikian. Kita memiliki nenek moyang, memiliki bapak, memiliki kakek, nenek, buyut, bahkan saudaraku, mungkin itu orang percaya, mungkin itu orang kudus, tetapi sudah semestikah, sudah benarkah kalau kita meminta petunjuk kepada mereka kalau mereka itu sudah meninggal, saudaraku? Kita akan belajar dari Alkitab, saudaraku. Ini sebetulnya hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita mengerti dan kita pahami. Kalau berziarah, saudaraku, tentang berziarah ini boleh. Raja Daud dan Raja Salomo itu mereka orang pinter, mereka orang kaya, mereka orang diberkati, mereka cukup berhikmat, dan mereka juga berziarah. Tetapi ketika Raja Daud dan Raja Salomo itu berziarah, itu mereka tidak meminta petunjuk kepada arwah leluhurnya. Meskipun saudara tahu kan, kaum leluhur dari Raja Daud maupun Raja Salomo itu tentunya orang-orang suci, orang-orang kudus, saudaraku. Tetapi mereka tidak meminta petunjuk kepada orang-orang yang sudah meninggal, kepada nenek moyangnya yang sudah meninggal. Tetap ketika mereka berziarah, apa yang dilakukan Salomo, apa yang dilakukan Daud? Mereka itu bermazmur, memuji kebesaran nama Tuhan. Jadi ketika Raja Daud maupun Salomo itu berziarah, jadi berziarah kubur itu boleh, ya saudaraku. Tetapi ketika berziarah itu mereka tidak minta petunjuk kepada arwah leluhurnya. Meskipun arwah leluhur dari Raja Daud itu orang-orang kudus, bahkan dari suku Yehuda akhirnya melahirkan Tuhan Yesus pada akhirnya nanti. Tentunya ini pada awalnya juga adalah orang-orang kudus, termasuk Yakub, itu nenek moyangnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika mereka itu berziarah, dia itu tidak meminta petunjuk kepada arwah leluhurnya, meskipun leluhur Raja Daud, Raja Salomo itu orang-orang kudus. Nah, bahkan kepada orang yang mengurapinya dahulu, mengurapi Raja Daud itu namanya Nabi Samuel. Raja Daud pun tidak minta petunjuk kepada arwah Nabi Samuel. Ini harus kita pahami baik-baik. Minta petunjuk ya kepada bait Allah, kepada Tuhan. Jangan kepada arwah meskipun itu orang kudus.
arwahnya Samuel, mungkin saudaraku, beda dengan Raja Saul, di mana roh Tuhan itu mundur dari Raja Saul, kemudian dia minta petunjuk kepada arwah Samuel. Jadi perhatikan baik-baik, ketika seseorang itu berputus asa karena dosa biasanya, saudaraku, kemudian Tuhan itu nggak mau jawab dia, saudaraku, seperti yang dialami Raja Saul. Karena roh Tuhan sudah undur daripada Raja Saul, saudaraku, kemudian dia meminta petunjuk ke sana kemari, Tuhan tetap nggak mau bicara. Tuhan diam, tidak mau menampakkan diri dalam penglihatan, dalam mimpi pun tidak, saudaraku. Akhirnya di dalam keputusasaannya itu dia menuju kepada jalan yang tidak benar. Raja Saul itu kemudian meminta petunjuk dari dunia orang mati, dari arwah Samuel, lewat bantuan orang yang bisa memanggil arwah. Nanti akan kita baca, saudaraku, ayatnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi Raja Daud ini bahkan kepada arwah orang yang mengurapinya, ini Nabi Samuel, Raja Daud itu tidak minta petunjuk, karena Raja Daud itu ngerti firman, saudaraku. Beda dengan Saul, saudaraku. Raja Saul itu dia minta petunjuk kepada arwahnya Samuel. Nah, apa yang dilakukan Raja Daud ketika berziarah? Itu bukan minta petunjuk, tapi dia bermazmur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Nyanyian ziarah Daud dan Salomo itu ditulis di dalam Mazmur 120 sampai 134 itu sebagian besar merupakan nyanyian ziarah. Jadi ketika sedang berziarah, saudara bisa melihat di sana di dalam Mazmur pasal 120 sampai 134 itu enggak ada satupun permintaan kepada arwah orang-orang yang sudah meninggal. Tetapi di sana mereka ketika berziarah itu memuji Tuhan, bahwa Tuhan itu mulia, agung, ajaib, pekerjaannya luar biasa. Ketika berziarah, sudah yang dikasih Tuhan, jadi nyanyian ziarah Daud dan Salomo itu ditulis dalam Mazmur pasal 120 sampai 134. Di sana banyak sekali nyanyian ziarah. Di sana banyak pasal dan ayat yang kesemuanya merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan. Tidak ada yang berisi permintaan Daud atau Salomo kepada nenek moyangnya yang sudah meninggal. Minta petunjuk kepada Samuel yang sudah meninggal, tidak. Minta petunjuk mungkin kepada Yakub, nenek moyangnya, kepada Abraham yang sudah meninggal, tidak, saudaraku. Karena Raja Daud itu ngerti firman, saudaraku. Kita akan membaca apa yang dilakukan oleh Raja Daud ketika berziarah. Ini ketika berziarah kubur. Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8 dibaca Pak Nendra. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Iya, nyanyian ziarah. Ketika Raja Daud berziarah, itu yang terlintas di benaknya bukan minta petunjuk kepada para pendahulu, kepada arwah dari orang-orang kudus, nenek moyangnya Raja Daud, tetapi dia melayangkan matanya ke gunung-gunung. Dia bermazmur, dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Terus, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Iya, di sini pun Raja Daud itu langsung ngerti, pertolonganku itu datangnya dari Tuhan, bukan dari nenek moyang yang sudah meninggal. Saudaraku, meskipun nenek moyang Raja Daud itu orang kudus, meskipun gurunya Raja Daud yang mengurapi Raja Daud itu orang kudus, yang sudah meninggal Samuel misalkan, dia tidak, saudaraku, tidak mengandalkan pertolongan yang dari sana, tetapi Raja Daud mengandalkan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Nah, Raja Daud tidak mengandalkan karena dia merupakan keturunan mungkin dari
Yakub ya. Kemudian akhirnya sampai kepada Daud itu, saudaraku, karena Abraham, Ishak, Yakub, saudaraku, dimintai tolong tidak, saudaraku, tetapi tetap dia mengerti bahwa yang menjadi pertolongan Raja Daud itu adalah Tuhan. Ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. iya, pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terus, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. iya, penjagamu itu siapa toh? Penjagamu bukan Abraham, Ishak, Yakub, tapi penjagamu itu adalah Tuhan. Karena Abraham, Ishak, Yakub sudah meninggal. Terus, Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. terus, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. terus, Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. iya, ini ketika berada di kuburan, dia sedang berziarah, ya, saudaraku. Ini lintasan yang ada di benaknya Raja Daud itu seperti itu. Betapa Raja Daud itu pinter luar biasa, berhikmat luar biasa. Ketika di kuburan, ya dia mengenang, saudaraku, itu nenek moyangnya, saudaraku, itu orang-orang suci. Tetapi dia tidak meminta tolong kepada nenek moyangnya yang sudah meninggal itu. Tidak meminta petunjuk kepada nenek moyangnya yang sudah meninggal itu, kepada Abraham, Ishak, Yakub, saudaraku. Tetapi tetap Raja Daud itu sadar bahwa yang menjadi penolong itu adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang tidak terlelap, yang menjaga Israel, saudaraku. Jadi Raja Daud itu meskipun di tempat kuburan, nah rata-rata orang kalau sedang di kuburan tuh pikirannya terhanyut, wah langsung meminta pada nenek moyangnya yang dianggap hebat itu, saudaraku. Mungkin mbah saya itu juga dulu hebat, saudaraku, menurut ilmu yang dipercaya dulu, termasuk orang punya ngelmu, bahasanya itu seperti itu. Tetapi ketika saya datang ke sana, saya juga nggak minta misalkan, ya sih mbah, berikan aku kekuatan supaya aku bisa, ini waktu saya sekolah dulu, saudaraku, supaya nilaiku bagus. Saya nggak pernah minta seperti itu, saudaraku. Yang saya minta tetap kepada Tuhan, meskipun di depan saya itu ada batu nisan nenek moyang saya, saudaraku. Ini yang dilakukan Raja Daud pun sedemikian. Jadi ketika saudara itu berziarah, jangan kemudian saudara minta tolong, ya opa, engkau itu orang kudus zaman dulu, aku minta ini, minta itu, saudara. Enggak bisa, saudaraku. Yang melakukan itu Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menjadi penjaga Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi jangan sampai kalau sedang berziarah itu meminta segala sesuatu kepada orang yang sudah meninggal. Saudara, mengapa Daud bisa berlaku bijaksana seperti itu? Sebab Daud itu meskipun mengagumi dan menyayangi leluhurnya, Raja Daud itu berziarah karena Raja Daud itu memang mengagumi, menyayangi leluhurnya, namun tidak meminta petunjuk pada leluhurnya yang sudah meninggal. Bahkan Nabi Samuel yang mengurapinya menjadi raja, Raja Daud tidak minta petunjuk kepada arwahnya Nabi Samuel sesudah para leluhur itu meninggal dunia. Daud mengerti. Kenapa demikian, saudaraku? Karena di dalam hatinya Daud itu kan, Daud pernah bilang, merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, saudaraku. Taurat itu kitab yang ditulis oleh Nabi Musa, dan di dalam salah satu kitab itu tercatat bahwa kalau meminta petunjuk kepada arwah orang yang sudah meninggal, meskipun itu orang kudus, itu adalah kekejian di mata Tuhan. Ingat baik-baik ya, kalau meminta petunjuk kepada orang yang sudah meninggal, meskipun itu orang-orang suci terdahulu, saudaraku, itu adalah kekejian di mata Tuhan. Oleh karena itu ketika Daud itu berziarah,
dia bermazmur, malah menciptakan lagu syukurnya kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Yuk kita akan membaca bahwa meminta petunjuk kepada arwah orang yang sudah meninggal itu adalah kekejian di mata Tuhan. Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai 15. Ulangan 18 ayat 9 sampai 15. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Iya, kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa. Terus, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, iya, seorang peramal, iya, seorang penelaah, seorang penyihir, iya, ayat 11, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, iya, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Iya, yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ayat 12. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Amin. Saudaraku, di sini dinyatakan dengan tegas sekali seorang pemantra. Jadi kalau memanggil arwah itu memang dengan mantra ya, komat kamit ya saudaraku. Kemudian melakukan hal-hal yang seolah-olah luar biasa, seperti pemanggil arwah yang diperintah oleh Saul untuk memanggil arwahnya Samuel. Itu komat kamit merapal mantra gitu saudaraku. Jadi seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, kepada roh peramal, atau meminta petunjuk kepada orang mati. Saudaraku, meminta petunjuk kepada orang mati itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Saudaraku, jadi itu merupakan satu kekejian bagi Tuhan yang membuat seseorang itu dihalau oleh Tuhan. Jadi jangan sampai kita itu, saudaraku, meminta petunjuk kepada orang-orang yang sudah mati. Kenapa demikian? Di dunia ini masih ada hamba-hamba Tuhan yang diutus, yang harus saudara dengar perkataannya. Nanti kalau kita membaca di dalam Lukas 16, itu nanti akan ketahuan, saudaraku. Di dunia ini masih ada Alkitab yang membimbing kita. Masih ada Roh Kudus yang membimbing kita. Masih ada Tuhan yang memberikan petunjuk kepada kita. Kenapa kamu meminta petunjuk kepada orang mati? Ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan, membuat engkau akan dihalau oleh Tuhan, dikatakan seperti itu. Kalau masih tetap meminta petunjuk kepada dunia orang mati, meminta petunjuk kepada orang mati, seperti tadi saya sampaikan, Mbah Buyut saya itu di desa saya dulu termasuk orang sakti, tapi saya nggak pernah minta petunjuk. Mbah Buyut, ini bagaimana ya Mbah Buyut? Apa besok ini saya harus berjalan kemana? Nggak pernah, saudaraku, karena saya ngerti firman. Daud pun demikian, meskipun leluhurnya Abraham, Ishak, Yakub, saudaraku, itu orang-orang kudus. Nabi Samuel itu orang-orang kudus, tapi Raja Daud tidak meminta petunjuk ketika mereka sudah meninggal, karena itu disebut satu kekejian bagi Tuhan. Ayat lanjut, ayat 13. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Terus, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, ya, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan hal yang demikian. Ya, peramal petenung itu karena mereka bertanya kepada dunia orang mati. Akibatnya, saudaraku, apa yang didapat dari berita dari dunia orang mati? Sesuatu yang bohong, yang bernilai tidak benar, saudaraku. Nanti akan ada arwah yang menyerupai Samuel, yang seolah-olah juga ngerti semuanya.
Karena kuasa kegelapan itu juga memiliki satu keajaiban yang bisa menebak orang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat selanjutnya dibaca. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dipanggilkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Dialah yang harus kami dengarkan di bumi ini, di dalam penginjilan ini, di dalam pembentukan tubuh Kristus ini. Tuhan masih membangkitkan bagimu itu hamba-hambanya yang diurapi. Kepada dialah kamu harus bertanya. Dialah yang harus kamu dengarkan. Jangan kamu meminta petunjuk kepada dunia orang mati. Sebab kalau engkau meminta petunjuk kepada dunia orang mati, yang didapat adalah sesuatu yang nggak benar. Nanti ada contohnya, saudaraku. Jadi meminta petunjuk kepada arwah orang yang sudah meninggal itu ciri orang yang putus asa. Sekali lagi, saya ingat, saudaraku, saya pernah bangkrut bapak saya itu, saudaraku. Suatu ketika saya diajak sama papa saya, saudaraku, untuk ke satu tempat ya. Kalau sedang kalut pikirannya, bangkrut, saudaraku, inginnya itu ke tempat-tempat yang kayak gitu. Saudaraku, minta petunjuk kepada arwah orang yang sudah meninggal, meskipun itu orang hebat, saudaraku. Itu ciri dari orang yang putus asa, kehabisan akal sehat. Itu ciri dari undurnya roh Tuhan, seperti yang dialami Raja Saul. Ketika roh Tuhan undur daripada Saul, maka roh Tuhan tidak berbicara lagi kepada Saul. Akhirnya Saul minta petunjuk kepada dunia orang mati. Jadi Saul itu pernah diurapi Tuhan, tetapi ketika roh Tuhan undur daripada Saul, kemudian roh Tuhan mengurapi Daud, saudaraku, Saul menjadi bingung. Tidak ada lagi petunjuk, tidak ada lagi ilham, tidak ada lagi perkataan Tuhan kepadanya. Maka dia datang kepada petenung dan minta petunjuk kepada arwah, kepada dunia orang mati. Ini dituliskan di dalam 1 Samuel 28. Jadi meminta petunjuk kepada arwah orang yang sudah meninggal itu ciri dari orang yang sudah putus asa, kehabisan akal, ciri dari orang yang daripadanya roh Tuhan sudah undur, seperti yang dialami Raja Saul. Ketika roh Tuhan undur dari Saul, maka roh Tuhan tidak berbicara lagi kepada Saul. Akhirnya Saul minta petunjuk kepada dunia di bawah, kepada dunia orang mati. Jadi saya berikan satu nasihat pada saudara. Kalau saudara ditemui seolah-olah bayangan, itu nenekmu kayak, saudaraku, itu kakekmu, itu mbah buyutmu datang, cucuku, kamu harus membangun rumah menghadap ke utara karena nanti dengan jalan demikian tokomu akan laris. Saudaraku, itu bukan kata Tuhan yang seperti itu. Atau mungkin mbah buyutmu yang keberapa gitu datang kepada saudara bilang, cucuku, kamu harus membangun rumah 3 tingkat ya, karena yang di atas sendiri nanti cocok untuk piara burung walet, nanti kamu akan dapat rezeki. Itu bukan kata Tuhan yang seperti itu, saudaraku. Itu kata dari alam dunia orang mati. Ketika orang sudah putus asa, tidak lagi menerima petunjuk dari atas, dari Tuhan, dari tabernakel, tidak lagi mendapat petunjuk dari Roh Kudus, dari Urim dan Tumim, maka dia itu putus asa seperti Saul, dan akhirnya dia meminta petunjuk kepada arwah nenek moyang yang dianggap hebat. Akhirnya datanglah seperti tadi, cucuku, bangunlah rumah 3 tingkat, yang paling atas nanti untuk piara burung walet ya, nanti kamu akan dapat rezeki banyak sekali. Itu bukan kata Tuhan loh, saudaraku. Ingat, kalau saudara bertemu dengan hal seperti itu bukan kata Tuhan. Itu ilham yang kurang tepat. Jadi kita akan membaca, ini contohnya ketika roh Tuhan itu undur dari Saul. 1 Samuel 28 ayat 3 sampai 25. Dibaca Pak Nendra. 1 Samuel 28
ayat 3 sampai 25. Adapun Samuel sudah mati, Iya, Samuel sudah mati. Ini orang kudus yang mengurapi Daud, yang mengurapi Saul. Terus ini sudah mati. seluruh orang Israel sudah meratapi dia, dan mereka telah menguburkan dia di Rama di kotanya. Iya, ini Samuel sudah mati. Ini nabi yang mengurapi baik Raja Saul maupun Raja Daud. Terus dilanjut. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh beramal. Iya, terus. Orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Terus 5. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Amin. Jadi orang itu kalau sedang dihimpit oleh kesulitan dan dia jauh dari Tuhan, roh Tuhan sudah undur, maka ada geletar ketakutan di hatinya. Dan kalau dia sudah menggeletar takut, saudaraku, Tuhan sudah tidak berbicara lagi pada Saul. Tuhan sudah tidak menyatakan dirinya kepada Saul lagi, maka Saul jadi bingung. Dia akhirnya meminta petunjuk dari dunia orang mati. Dia akhirnya memanggil arwah Samuel melalui tukang tenung. Kita akan baca ayat selanjutnya, ayat yang ke-6. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Iya, Saul bertanya pada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab. Ini orang yang berdosa dan mulai ditinggalkan oleh Roh Kudus. Tuhan itu diam. Saul bertanya, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Terus baik dengan mimpi, iya, baik dengan urim, baik dengan perantara para nabi. iya. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku akan hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Iya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lalu menyamarlah Saul. Ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Terus Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. 9. Tetapi perempuan itu menjawabnya, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Terus Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? 10. Lalu bersumpahlah Saul kepadanya demi Tuhan, katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Ya, panggillah Samuel. Pikirnya Saul, saudaraku. Ini ketika roh Tuhan sudah undur daripadanya, karena Saul ini bertanya kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab. Saudaraku, Saul bertanya melalui Urim dan Tumim juga tidak ada tanda-tanda. Saudara, kemudian Saul ini bingung dan akhirnya memutuskan untuk bertanya kepada arwahnya Samuel. Ayat 12. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Terus Maka berbicaralah raja kepadanya, janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. ya, amin. Ini ada sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Ilahinya ditulis kecil. Ini bukan sesuatu yang dari Tuhan berarti, saudaraku. Ini sesuatu yang lain muncul dari dalam bumi. Jadi teringat Wahyu pasal yang ke-13. Nabi palsu itu nanti munculnya dari dalam bumi. Diteruskan ayat yang ke-14. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Maka taulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Iya, terus Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul,
"Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul?" Kata Saul, "Aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat." Iya, ini putus asanya Saul ketika roh Tuhan itu undur daripadanya. Kemudian dia memanggil Samuel, roh Samuel, saudaraku. Dan ini sebetulnya bukan roh Samuel betulan, saudaraku, tetapi ini kuasa kegelapan yang menyamar menyerupai Samuel, saudaraku. Dan terbukti petunjuknya itu bukan petunjuk yang membangun dan membuat Saul itu menang. Terus Lalu berbicaralah Samuel, "Mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu? Terus Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud." Amin. Di sini juga seolah-olah ngerti, kuasa kegelapan tuh ngerti ya, saudaraku. Segala sesuatu ya, kalau saudara pernah datang kepada orang yang memiliki ilmu dari kuasa kegelapan, mereka juga ngerti, menerka. Mereka juga paham untuk kalau bahasa Jawanya itu bedek dari jarak jauh. Oh, ini masalahnya pasti ini. Saudaraku, kuasa kegelapan juga tahu tentang Saul bahwa roh Tuhan itu sudah undur dan lain sebagainya. Dilanjut. "Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang menyala-nyala itu atas Amalek, itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Terus Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin, dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku." iya. Juga Cukup dulu. "Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku." Ini kata Samuel, padahal Samuel sudah meninggal. Jadi besok itu dikatakan bahwa engkau serta anak-anakmu dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Saudaraku, ini jadi malah memberitakan sesuatu yang kurang tepat, yang tidak benar. Terus Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Terus Pada saat itu juga rebalah Saul memanjang ke tanah, sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya, karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. Di sini dulu. Jadi orang yang ketemu dengan roh jahat ini pun seolah-olah mengalami sesuatu yang ilahi, rebah barang, ambruk barang, saudaraku. Seperti ketika Daniel mendapatkan pernyataan wahyu itu juga gitu. Nah, orang yang mendapat petunjuk dari kuasa jahat ini pun kadang bisa seperti ini, saudaraku, rebah. Orang yang mendapat petunjuk dari dunia alam maut, dari alam maut pun bisa rebah. Seolah-olah ini manifestasi kudus dari Roh Kudus, padahal bukan. Karena sudah dinyatakan di dalam firman, orang yang bertanya segala sesuatu, menanyakan segala sesuatu kepada orang-orang yang sudah mati, kepada arwah orang mati, itu kekejian bagi Tuhan. Nah, ini Saul ini melanggar, saudaraku, dan saudara bisa lihat akibatnya apa yang terjadi, saudaraku. Dia mendapat petunjuk yang seolah-olah ini dari Samuel, tapi diplesetkan loh, saudaraku. Ini meleset sedikit. Seperti tadi dikatakan oleh Samuel yang muncul dari dalam tanah tadi, besok engkau serta anak-anakmu sudah bersama-sama dengan daku. Ini meleset, saudaraku. Kalau ini dari Tuhan, dari Nabi Tuhan, ini benar, saudaraku. Jadi memang kesalahan namanya racun ya, saudaraku. Racun itu pasti ditaruh sedikit, saudaraku. Kalau racunnya banyak, makanannya sedikit, itu mudah ketahuan, langsung ketahuan. Tapi kalau namanya racun itu sedikit, ditaruh di dalam satu makanan, ditaruh di dalam minuman. Nah, ini diplesetkan sedikit, saudaraku, sehingga nggak kentara bahwa ini sebetulnya bukan berasal dari Tuhan, tetapi ini berasal dari dunia alam
maut. Dari dunia orang mati petunjuk ini. Ini bukan petunjuk dari Tuhan. Makanya petunjuknya juga diplesetkan sedikit. Seperti tadi, kalau orang memberi racun itu pasti sedikit, saudaraku. Kalau racunnya yang banyak, apalagi ada tulisannya, saudaraku, orang sudah jadi ngerti, oh itu racun, nggak tak makan. Tetapi kalau racun itu biasanya sedikit tapi membinasakan. Nah, ini yang terjadi kepada Saul. Karena Saul meminta petunjuk kepada dunia orang mati. Seolah-olah itu benar. Yang datang itu seolah-olah Samuel. Tetapi petunjuknya itu sedikit meleset. Diplesetkan. Melesetkan itu enggak semuanya diplesetkan. Enggak, saudaraku. Tetapi sedikit saja, namanya racun itu ditaruh ya sedikit. Iblis itu bekerjanya seperti gitu. Seperti racun itu, saudaraku. Dilanjut. Perempuan itu mendekati Saul lalu melihat bahwa Saul sangat terkejut. Kemudian berkatalah perempuan itu kepadanya, "Lihat, budakmu ini telah mendengarkan permintaanmu. Aku telah mempertaruhkan nyawaku dan mendengarkan perkataan yang kau katakan kepadaku. Oleh sebab itu, kiranya engkau pun mendengarkan permintaan budakmu ini. Izinkanlah aku menyajikan kepadamu sepotong roti, makanlah, supaya ada kekuatanmu apabila engkau berjalan pula." Terus? Tetapi Saul menolak dan berkata, "Aku tidak mau makan." Tetapi ketika para pegawainya serta perempuan itu juga mendesak, maka didengarkannyalah permintaan mereka. Lalu bangkitlah ia dari tanah dan duduk di balai-balai. 24. Perempuan itu mempunyai seekor anak lembu tambun di rumahnya. Maka segeralah ia menyembelih itu. Ia mengambil tepung, diremasnya dan dibakarnya menjadi roti yang tidak beragi. Terus dihidangkannya semuanya itu ke depan Saul dan ke depan para pegawainya. Lalu mereka makan. Kemudian bangkitlah mereka dan pergi pada malam itu juga. Iya, seolah-olah ada suasana syukuran, ada suasana ibadah penyembelian. Di sini dikatakan perempuan itu mempunyai seekor anak lembu tambun di rumahnya, maka segeralah ia menyembelih itu. Seolah-olah juga ada mezbah, saudaraku. Seolah-olah mirip-mirip, saudaraku. Jadi arus kesesatan di akhir zaman itu hampir-hampir menyesatkan orang-orang pilihan, karena nggak begitu kentara seperti racun yang dibubuhkan ke dalam satu makanan. Racun itu sedikit, dan kalau makanan itu dimakan rasanya masih enak, tetapi ketika nanti itu masuk, saudaraku, itu akan meracuni tubuh. Pekerjaan kuasa kegelapan itu seperti itu. Namanya penyesatan itu sedikit. Seolah-olah kelihatan ini Samuel beneran, tetapi sesungguhnya saudaraku memberikan petunjuk yang nggak benar. Saudaraku, ada meleset sedikit. Ingat, saudaraku, apa yang dilakukan Saul itu bertentangan dengan firman. Jadi apa yang dilakukan Saul, memanggil arwah Samuel, itu bertentangan dengan firman. Bukan untuk ditiru. Karena yang diperbuat Saul ini adalah hal buruk, di mana roh Tuhan sudah undur daripada Saul. Petunjuk dari yang disebut arwah Samuel itu pun petunjuk gelap, petunjuk dari alam maut, bukan petunjuk dari langit, bukan petunjuk dari surga, bukan petunjuk dari Tuhan. Nah, nyari petunjuk kok kepada alam maut, saudaraku? Nyari petunjuk kok ke kuburan? Nyari petunjuk kok ke neraka? Nyari petunjuk itu ya kepada Tuhan, kepada bait suci, kepada hamba Tuhan. Dan yang harusnya datang itu Tuhan. Kalau dia minta petunjuk kepada Tuhan, bukan arwahnya Samuel. Nah, petunjuk yang benar itu didapat dari Tuhan, dari bait suci, dari para nabi, dari Roh Kudus, dari kitab suci, bukan dari alam maut atau dunia orang mati. Nah, saudaraku, ada satu hal lagi. Nabi Musa yang sangat hebat itu pun meninggal, saudaraku. Tetapi bangsa Israel itu sesudah Musa meninggal itu tidak pernah meminta petunjuk lagi kepada arwah Musa. Perhatikan ini baik-baik, karena Musa sendiri yang menulis kitab ulangan tadi yang sudah kita baca itu di kitab ulangan pasal 18 tadi, itu yang menulis Musa, sehingga
meskipun Musa itu hebat, Musa itu luar biasa, sangat hebat, Musa itu meninggal, tetapi bangsa Israel sesudah Musa meninggal tidak pernah meminta petunjuk lagi kepada arwah Musa. Yang dimintai petunjuk oleh bangsa Israel selanjutnya adalah mereka datang ke Bait Suci, kepada imam besar, kepada pemimpin yang hidup sesudah Musa, yaitu Kaleb dan Yosua. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian kalau kita melihat di dalam kitab Injil Matius pasal 17, Musa itu bertemu Tuhan Yesus dalam tubuh kemuliaan bersama dengan Elia. Elia tidak meninggal, saudaraku. Elia diangkat hidup-hidup, sementara Musa mati, tetapi mayatnya langsung diambil oleh malaikat Mikael. Ini ditulis dalam Yudas pasal 1 ayat yang ke-9. Dan rupanya Musa itu mendapatkan kasih karunia, prioritas yang luar biasa, dengan kenyataan bahwa tubuhnya selanjutnya sudah diubah oleh Tuhan dalam tubuh kemuliaan. Terbukti dalam Matius pasal 17 ayat 1-4, itu Musa dan Elia bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Nah, ini bedanya, saudaraku. Sementara orang lain, orang-orang kudus, barisan orang-orang kudus, Bapak Abraham, Daniel, jajaran para nabi, semua mereka belum dibangkitkan. Termasuk Samuel tadi, itu belum dibangkitkan, saudaraku. Menunggu hingga akhir zaman, berada dalam satu tempat yang saya sebut sebagai surga kecil atau paradise. Saudaraku, kita akan membaca Daniel pasal 12 ayat yang ke-13. Ya, Daniel pasal 12 ayat yang ke-13. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Amin. Ini Daniel, saudaraku. Daniel itu mendapatkan petunjuk yang cukup terang mengenai kitab Wahyu, meskipun tidak sedetail Rasul Yohanes. Nah, Daniel ini juga meninggal, dan ketika meninggal, saudaraku, tidak kemudian anak cucunya Daniel kemudian memanggil Daniel supaya Daniel muncul dan meminta petunjuk, saudaraku. Tetapi Daniel ini, saudaraku, dikatakan oleh Tuhan, tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Jadi Daniel pun tidak dipanggil-panggil, karena Nabi Daniel itu yang dulu nulis kitab Daniel, aku pengen ngerti akhir zaman, langsung memanggil arwahnya Nabi Daniel. Nanti keliru kayak Saul memanggil arwahnya Samuel. Saudaraku, yang memberi petunjuk itu Tuhan melalui Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus Kristus, dia mati dan sekarang sudah hidup sampai selama-lamanya, makanya dia bisa memberi petunjuk. Saudaraku, ini beda, saudaraku. Kita sekarang akan membaca Injil Lukas. Ini ayat terakhir, Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Injil Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Terus, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Terus, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ke pangkuan Abraham. Terus, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara dalam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ya, jadi meskipun Abraham ini bapak orang beriman, tetapi orang Israel sendiri, saudaraku, orang-orang kudus, orang-orang yang benar itu nggak memanggil arwahnya Abraham, ya. Saudaraku, tidak, saudaraku, nggak bisa seperti itu, karena sudah ada ketentuannya sendiri oleh firman Tuhan. Ayat 24. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air
dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, Sedangkan Lazarus segala yang buruk. terus Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. terus Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Iya, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi." Terus Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. 27. Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." 30, perhatikan. Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Terus Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." terus Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." amin. Jadi ini orang mati yang masuk ke dalam Hades, di mana dia memiliki satu permintaan. "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian mereka." Kesaksian itu. Jadi ini ada satu pernyataan bahwa jangan kita memanggil atau meminta petunjuk kepada roh arwah orang-orang yang sudah meninggal, meskipun itu orang-orang kudus, meskipun itu bahkan Abraham ataupun yang lain, Samuel. Saudaraku, jangan, itu tidak tepat, saudaraku, karena di dunia ini masih ada para nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Di dunia ini masih ada kesaksian firman, masih ada Alkitab yang menuntun kita, masih ada Roh Kudus, masih ada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberi petunjuk. Apakah kita menjadi lebih condong kepada meminta petunjuk kepada orang-orang yang sudah mati itu, daripada minta petunjuk kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit, dia hidup selama-lamanya, itu yang memberi petunjuk kepada kita. Ada Roh Kudus juga, itu yang memberi petunjuk. Ada firman Tuhan yang tertulis, itu yang memberi petunjuk, saudaraku. Ada para hamba Tuhan, itu yang memberi petunjuk. Jadi jangan saudara minta petunjuk kepada arwah orang yang sudah meninggal, meskipun itu Abraham, meskipun itu Samuel. Saudaraku, nanti saudara salah menyalahi kitab Ulangan tadi, melakukan kekejian di mata Tuhan. Jadi saya memberikan satu pengajaran kepada saudara bahwa kalau berziarah itu boleh, tetapi ketika saudara berziarah, saudara jangan meminta segala sesuatu kepada orang yang sudah meninggal, minta petunjuk kepada orang yang sudah meninggal, apalagi saudara datang kepada petenung, orang yang bisa memanggil arwah, kemudian orang itu muncul seperti Samuel, seperti perempuan yang memanggil arwah Samuel dalam tanda kutip. Itu nggak tepat, saudara, karena menyalahi firman Tuhan. Saul sudah melanggar firman Tuhan, saudara. Kemudian Saul ditolak oleh Tuhan dan akhirnya kepemimpinannya digantikan oleh Daud. Daud yang mendapat bicaranya Tuhan, Daud yang mendapat wahyunya Tuhan, Daud yang mendapat bicaranya Roh Kudus. Sedangkan Saul, dia sibuk bertanya kepada arwah orang yang meninggal. Dia sibuk mencari berita dari dunia orang mati. Sementara Daud tidak, saudaraku. Daud ini meminta petunjuk dari Tuhan pencipta langit dan bumi, pelindung Israel. Kita pun sekarang demikian.
saudara boleh berziarah, tetapi minta petunjuk kepada orang yang meninggal, meskipun itu orang kudus. Jangan ya, karena itu menyalahi ketentuan Alkitab. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Haleluya.